tokoh agama dan tokoh masyarakat, daripada itu organisasi Gibas dan semuanya, tidak bisa sebut satu persatu pangkat dan jabatannya. Namun alhamdulillah, insyaallah kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah. Yang pertama, yang perlu kita ingat adalah bahwasanya tekankan di dalam hati kita, tumbuhkan di dalam hati kita bahwasanya semua yang ada di dunia ini, lillahi ma fis samawati wal ardh, semua yang ada di langit dan di bumi ini adalah milik Allah, milik Allah semuanya. Jadi jangan pernah kita merasa memiliki, tapi merasalah dititipi. Kenapa? Karena ketika kita merasa memiliki, lalu orang mengambil yang kita miliki, kita marah, Pak. Tapi ketika kita merasa dititipi mobil, dititipi motor, dititipi uang, ketika orang mengambil titipan tersebut, kita tidak marah. Marah apa? Kan titipan. Kecuali kita merasa memiliki. Maka satu yang perlu kita tekankan, apapun yang ada di atas dunia ini, apapun yang kita telah usahakan, rumah, mobil, motor, anak, istri, semuanya, HP, semuanya, kita harus menekankan itu adalah titipan, bukan yang kita miliki. Itu yang pertama. Yang kedua, memang adalah ujian yang agak terberat ini adalah ujian kematian. Bagaimana tidak? Yang biasanya kita makan bersama dengan dia, pada tiba saatnya kita tidak bisa makan dengannya. Pada saat sebelum hari ini mungkin kita bisa berduduk dengan dia, namun tiba masanya dia sudah tidak ada. Memang berat, tapi itulah ujian, itulah cobaan, itulah sebuah cobaan untuk naik kepada kelas selanjutnya, itulah kepada level selanjutnya, semester selanjutnya. Sabarlah. Insyaallah abang anda kami inilah abang saya, abang kandung saya, Pak, abang kandung saya. Saya jauh kemarin datang dari Padang, ini datang menjenguk. Memang ujian terbesar adalah salah satunya adalah ujian kematian. Allah ciptakan hidup, allati khalaqal mauta wal hayata. Allah ciptakan mati, Allah ciptakan hidup untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Melihat siapa yang kuat imannya, siapa yang tinggi amalnya, siapa yang bagus amalnya, dilihat. Allah ciptakan ini semua. Yang kedua, yang ketiga, kita sayang kepada seseorang, kita sayang kepada almarhum, kita sayang kepada anak kita sayang kepada istri kita sayang kepada suami kita sayang kepada keponakan kita sayang kepada tetangga kita. Namun ada masanya, bahkan setiap masa ada yang lebih sayang daripada kita, yaitu Allah. Itu yang lebih sayang. Bagaimana tidak? Kalau kita lihat hikmah yang terjadi dengan leretan daripada urutan kisah kejadian daripada anak kami ini Muhammad Zidni Mufid, Allah lebih sayang, sangat lebih sayang. Bagaimana tidak? Jikalau dia masih di dunia ini, dia menangis, dia merasa kesakitan, dia harus minum obat, tapi Allah sayang, Pak. Masuk ke dalam barzakh, bukan alam yang lain, tapi sesuatu alam yang menyenangkan bagi dia. Bahkan lebih senang daripada di dunia ini. Bahkan lebih senang daripada tidurnya di dunia ini. Lebih senang di situ. Di situ dia tidak akan ada menangis. Di situ dia tidak akan merasakan kesakitan. Di situ dia akan merasakan kebahagiaan, tertawa, senang. Kenapa? Karena dia anak kecil, Pak. Anak kecil. Sedangkan orang dewasa saja, orang yang besar saja, kita harus berhusnuzon, dia senang di dalam kubur. Apalagi anak kecil yang tidak ada dosa, sudah dijamin masuk surga. Sudah barang pasti dia akan masuk surga, insyaallah, senang. Maka kita sayang, namun Allah lebih sayang. Itu. Yang selanjutnya apa? Selanjutnya kita adakanlah ini, tahlilan, doa. Apa gunanya? Ini kan banyak orang yang bertanya sekarang ini, Pak, gunanya apa gitu? Gunanya apa? Padahal itu kan anak kecil, nggak punya dosa, kita doain itu apa? Masuk surga, ada jelas masuk surga.
Iya, doanya kan tadi khusus untuk Muhammad Zini Mufid, tapi umumnya untuk kita semua, Pak. Untuk orang yang mati, mukminin wal mukminat, muslimin wal muslimat, baik sudah mati, baik sudah meninggal, itu akan sampai kepada mereka insya Allah. Dan apakah berguna? Apakah sampai? Sampai insya Allah. Ketika satu masa Rasulullah lewat kepada sebuah kuburan, di dalam kuburan itu Rasulullah mendengar orang yang di dalam kuburan itu menangis merintih kesakitan. Lalu Rasulullah mengambil pelepah kurma, lalu Rasulullah belah pelepah kurma itu, lalu Rasulullah letakkan di atas kuburan itu. Lalu bersahabat bertanya, ya Rasulullah, untuk apa pelepah kurma ini yang engkau letakkan di atas kuburan ini? Sesungguhnya orang yang dalam kubur ini, kata Rasulullah, sedang disiksa. Lantas apa gunanya ini Rasulullah? Gunanya ini adalah semua tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan ini adalah bertasbih kepada Allah. Lalu tasbih pelepah kurma ini itu mengalir dan berguna untuk orang yang di dalam kubur. Bayangkan Pak, tasbih pelepah kurma berguna bagi orang yang dalam kubur. Apalagi tasbih orang yang beriman, apalagi tahlil orang-orang yang beriman, apalagi bacaan Al-Quran orang yang beriman, lebih berguna bagi orang yang meninggal. Kan banyak sekarang yang bertanya-tanya gitu, itu Pak, gunanya apa gitu? Nggak akan sampai gitu. Kalau ada yang nanya kayak gitu, Pak, bilang aja, mati aja dulu, saya kirim Al-Fatihah. Kalau nggak sampai, bilang sama saya gitu. Pakai apa? Bilang sama saya, kalau nggak sampai. Kalau sampai, diam aja situ gitu. Insya Allah diam dia situ itu. Itu selanjutnya. Yang selanjutnya, selesai kita pembahasan Muhammad Zini Mufid, yang insya Allah akan menjadi, dialah yang akan menarik besok daripada jubah ayah dan ibunya memasukkan ke dalam surga. Seorang anak itu tidak mau masuk surga sebelum dia menarik daripada jubah ayah dan ibunya untuk masuk surga. Selanjutnya, yang menjadi poin terpenting adalah kita yang tinggal. Dia sudah bahagia, dia sudah senang, dia sudah tertawa. Kita bagaimana? Kita bagaimana ini? Mati dalam keadaan apa? Mati bawa apa? Mati di mana? Bayangkan Pak, bahwasanya orang itu mati sesuai dengan kebiasaannya. Kalau biasanya menjudi, biasa juga mati sedang menjudi Pak. Kalau biasanya mabuk-mabukan, biasa juga mati sedang mabuk-mabukan. Maka yang penting itu kita ini sebenarnya, takziah ini mengingatkan kepada kita mati nanti bawa apa? Kita mati nanti sedang apa? Kita mati nanti di mana? Di masjidkah? Di rumahkah? Hanya tergolek tertidur? Apakah hanya nanti di tempat perjudian kita mati? Apakah kita nanti mati bawa mobil? Apakah kita nanti mati bawa amal? Apakah kita mati sedang berjudi? Apakah kita mati sedang sujud? Apakah kita mati sedang umroh? Apakah kita mati sedang haji? Itu yang akan menjadi pertanyaan bagi kita. Itu yang akan menjadi PR bagi kita. Bayangkan. Selanjutnya apa? PR bagi kita adalah, jikalau nanti kita mati, adakah orang yang mendoakan kita? Siapa yang bisa mendoakan kita? Yang paling terutama adalah anak-anak kita. Pertanyaannya, anak-anak kita berapa di rumah? Yang berapa di rumah? 4, 5, 6, 7 itu berapa yang sekolah pesantren? Berapa yang bisa mendoakan kita? Berapa yang bisa membacakan Al-Quran kepada kita? Yang menghadiahkan Al-Quran itu kepada kita? Berapa orang? Dari 5, 6, 7 anak kita itu berapa orang? Jikalau kita mati, lalu anak kita tidak bisa mengkafani kita, tidak bisa memandikan kita, tidak bisa mensolatkan kita, tidak bisa menkuburkan kita. Inilah orang yang paling malang. Susah-susah hampir mati ibunya melahirkan, pontang-panting mandi keringat ayahnya cari uang agar anaknya bisa sekolah tinggi. Namun pada akhirnya ayahnya mati, ibunya meninggal, tidak bisa dia memberikan setetes daripada embun di gurun yang tandus dan panas, yaitu doa kepada ibunya dan bapaknya. Inilah orang yang paling malang sekali. Mudah-mudahan kita terhindar daripada itu semua, dan mudah-mudahan kita, anak kita, saudara-saudara kita dekat kepada agama, dekat kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, dan cinta kepada keturunan Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, sebagai penutup, bahwasanya yang menjadi
pertimbangan bagi kita semua bahwasanya kami daripada salah satu ahli baik. Terima kasih kepada bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang telah memberikan partisipasinya daripada memandikan, mengkuburkan, mensolatkan, dan mengkafani. Terima kasih banyak Pak. Tidak bisa kami balas dengan terima kasih, tidak bisa. Dengan uang berapapun uang kami juga tidak bisa. Hanya bisa Allah lah yang membalas. Jazakumullahu khairul jaza. Hanya itu yang bisa kami sampaikan. Banyak maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.